Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mbak semuanya yang sudah ikut hadir di Sapa Prodi pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di sesi luar kuliah ya ini ya, tapi berkaitan dengan perkuliahan Anda nantinya. Baik Mas Mbak, hari ini nanti Pak Roni izin karena sedang takziah, terus kemudian nanti akan dibimbing oleh Bu Yosi. Nah, Bu Yosi tampaknya sedang perjalanan ya. Baik. Nah, Mas Mbak semuanya, sebelum kita mulai kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah meridhoi kita, merahmati kita, memberkati kita semuanya dan berikan kita berbagai macam nikmat, utamanya nikmat iman Islam, sehat walafiat, rezeki berlimpah, barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Yang kedua, semoga selawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, kaum muslim muslimat, mukmin dan mukminat hingga kelak sampai akhir zaman. Baik, Mas Mbak semuanya, ini pengantar dari saya. Nanti selanjutnya akan materi akan disampaikan oleh Bu Yosi. Bu Yosi, sudah siap ya? Baik, ya Pak, nanti yang presentasi Mas Arif tampilkan. Mas Arif minta tolong dibantu ya. Siap Pak. Oke, baik. Saya persilakan kepada Bu Yosi dan Mas Arif. Baik, terima kasih banyak Pak Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Dahlan Muda PBSI semuanya. Pada kesempatan siang hari ini saya bersama Pak Wahid intinya menyampaikan amanah dari Pak Roni, amanah dari Prodi terkait dengan memulai semester genap di tahun ini ya, di tahun pembelajaran 2004-2025. Nah, jadi teman-teman semua ini sudah mulai masuk minggu kedua perkuliahan ya. Nah, tentu kita berharap berkomitmen Prodi itu untuk mendukung kesuksesan teman-teman dalam hal akademik. Maka kita perlu koordinasi dari awal, perlu saling berkomunikasi dengan baik agar proses pembelajaran, perkuliahan ataupun hal akademik lainnya dapat kita koordinasikan. Lanjut Mas Arif. Nah, beberapa informasi perkuliahan yang perlu teman-teman ketahui di semester genap ini, karena memang ada beberapa pemadatan kelas gitu ya, kemudian ada beberapa kondisi, maka juga pembelajaran berlangsung di semester genap ini umumnya menggunakan tim teaching. Umumnya ya, bukan berarti tidak ada yang diampu oleh satu dosen. Jadi umumnya berlaku tim teaching, artinya diampu oleh 2 dosen dan biasanya sistem pembagiannya ada dosen A dari pertemuan pertama sampai UTS, nanti dosen B melanjutkan setelah UTS sampai UAS, atau lebih tepatnya istilahnya ETS ya, evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Kemudian itu juga harapannya selain memang untuk mendukung ini ya, mendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran, itu juga agar bervariasi dalam perspektif atau ada beberapa metode yang beragam untuk memberikan pengalaman-pengalaman buat teman-teman semua. Kemudian, teman-teman kami berharap untuk kesuksesan berhasil perkuliahan itu perlu mengenali karakteristik setiap pengajar ya. Kita juga harus punya pendekatan yang berbeda, mengenali karakter. Jadi tidak semuanya diperlakukan sama. Mungkin dengan dosen A itu memang karakternya santai, kalian bisa santai-santai, tapi tidak bisa diperlakukan sama untuk dosen yang lain ya. Nah, teman-teman semua, dengan sistem perkuliahan yang sekarang kita coba desain, kita harap teman-teman semua punya wawasan yang lebih luas dan komprehensif dan kesempatan belajar dari berbagai bidang. Nah, teman-teman semua, catatan ini penting diperhatikan bahwa Prodi insya Allah itu akan ada kegiatan rutin ya. Tiap bulan itu kalau tidak kuliah umum ya kuliah tamu atau kegiatan akademik lainnya. Jadi kami berharap itu tolong diikuti ya, karena itu semuanya itu seringnya nge-zoom ya, via Zoom sekarang seringnya kegiatannya via Zoom. Itu tapi kalau ada pelatihan-pelatihan luar tambahan ya itu mohon diikuti gitu ya. Jadi nanti mungkin yang hadir di sini ada perwakilan kelas. Semua informasi yang kami bagikan tuh mohon diikuti agar
teman-teman tidak hanya dapat satu materi perkuliahan saja, karena yang dilakukan dalam kuliah umum atau kuliah tamu itu terkadang diundang dari dosen-dosen luar yang memang diharapkan dapat memberikan wawasan baru buat teman-teman semua gitu ya. Oke, lanjut Pak Mas Arif. Oke, nah teman-teman, yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah karena ini masih pertemuan kedua, penting sekali RPS ini menjadi acuan selama perkuliahan. Jadi kalau ada dosen yang belum memberikan, silakan diminta. Jika sudah, ya tolong dijadikan acuan. Nah ini menjadi panduan utama teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat informasi perkuliahan, rujukan, apa sih capaiannya, karena sejak tahun 2002-2023 PBS itu kan sudah pakai kurikulum OBE ya. Maka kelulusan mahasiswa itu didasarkan kepada capaian lulusannya. Kalian sudah lulus belum di CPL ini? Jadi kayak kuliah nih, meskipun misalnya nilai UTS-nya itu dapat 90, tapi kok bisa nggak lulus, Bu? Ternyata UTS untuk UAS-nya itu CPL-nya tidak tercapai untuk batas minimal nilainya, sehingga ini penting menjadi pembelajaran. Kalian harus cek, nanti kan tuh ada tuh sub CPMK, dipelajari di pertemuan 1 sampai 3 misalnya. Tagihannya itu evaluasinya apa? Kuis kah? Tugas kah? Nah itu kalian harus perhatikan baik-baik berapa bobotnya, karena bobotnya tidak sama ya. Lalu materi apa yang dipelajari, kalian punya hak mengkonfirmasi kepada dosen. Maksud saya itu tidak komplain ya, konfirmasi. Mungkin kan dosen punya kiat sendiri, bisa jadi saja misalnya gini ya, harusnya pertemuan ini materi A, tapi mungkin dosen kita majukan ini dulu ya teman-teman, karena untuk mensiasati proyek misalnya. Nah saya biasanya kalau sesuatu saya akan komunikasikan, misalnya itu di pertemuan 15 ada kaitannya implementasi. Nah karena kita mau buat proyek, daripada nanti keganggu, saya pindahkan ke awal, tapi saya akan konfirmasi ke teman-teman. Nah kalian jadi tahu kalau punya pegangan RPS ya. Nah nanti cara mengaksesnya itu masing-masing dosen punya cara berbeda. Mungkin ada yang lewat e-learning atau yang dikirim langsung ke WA group, ya monggo, apapun teknisnya asalkan tujuannya sama ya, niatnya pegangan. Oke, lanjut Mas Arif. Nah teman-teman, beberapa penting ini titipan Pak Roni ya, verifikasi mata kuliah. Mohon pastikan, mungkin semester 1 semester 2 masih aman ya karena masih paket. Teman-teman semester 3 ke atas, mohon pastikan tidak ada mata kuliah yang terlupakan ya. Artinya yang harus diambil di semester 3 ini harus diambil semua. Inilah sebenarnya peran penting dosen wali ya. Jadi mata kuliah apa yang di semester ini harus dipelajari, apa yang harus kalian ambil, pastikan semuanya itu sudah sesuai dengan kurikulum. Ya meskipun memang ada informasi terbaru, mungkin sudah pada dengar, tahun ajaran depan besok kita akan ganti kurikulum Bu, apakah nanti akan menyulitkan kami? Tentu tidak ya. Perkuliahan ikuti saja sekarang apa yang berlaku, ambil saja. Nanti kalau ada perubahan kurikulum, jika ada perubahan mata kuliah dan sebagainya, itu akan ada konversi. Jadi kalian nggak usah khawatir. Pasti kami juga akan sosialisasikan hal itu ya. Lalu apakah ada mata kuliah prasyarat Bu? Secara tertulis tidak ada, tapi untuk mata kuliah yang sifatnya pendidikan itu wajib. Teman-teman nggak bisa PLP 1, misal kalau belum lulus pengantar pendidikan, perkembangan peserta didik, itu kan dasar. Yang mau ngambil PLP 2 itu harus lulus mikro, misal seperti itu. Ya, tapi itu tidak tertulis, tapi tetap harus ditargetkan lulus seperti itu ya. Nah, kemudian kalian juga perlu ngecek status-status mata kuliah lainnya. Oke, lanjut Mas Arif. Nah ini yang nggak saya sebut tadi, dosen wali. Teman-teman, mudah-mudahan sudah boleh dong saya dikasih raise hand biar nggak pada diem. Yang sudah konsultasi ke RS kemarin dengan dosen walinya, coba kasih emot jempol. Kita lihat ya Pak Wahid pada konsul tidak nih. 1 ada, oke. 2 ada, oke. Intan Dimas, Ladea, Adnan, Syafa, Alifi, Oni, berapa lagi nih? Dinda. Oke, alhamdulillah. Yang belum, nah berarti mohon nanti juga lakukan koordinasi konsultasi dan via portal. Tolong catat baik-baik, saya konsultasinya via portal. Kalau dosennya lupa, tolong diingatkan. Nanti prodi nggak punya pembacaan sistem.
Bu ketemu langsung iya, tapi nanti mencatatnya via sistem. Mohon kalian mengisi dan ingatkan dosennya untuk mengisi ya. Dibantu prodi, bantu Bu Yosi sih khususnya karena itu standar saya terkait akreditasi ya teman-teman. Kemudian bimbingan akademik itu tadi yang rutin itu apa saja? Pas sebelum KRS, sebelum ETS dan sebelum EAS. ETS itu tengah semester, EAS itu akhir semester, itu yang wajib. Lebih dari itu boleh ya. Dosen wali itu anggap saja seperti orang tua kalian di perguruan tinggi ya. Lalu terkait dengan hasil studi, kemudian kan ada kendala dengan mata kuliah apa ya, silakan kalian itu boleh konsul, bahkan masalah pribadi ya kalian itu boleh cerita, konsul, curhat sama dosen wali kalian, karena memang begitu tugasnya dosen wali gitu ya. Dosen wali itu adalah pembimbing utama Anda, maka manfaatkanlah peran mereka secara maksimal untuk kesuksesan akademik. Gak usah takut-takut gitu ya. Yang anak walinya Pak Wahid siapa? Ya udah curhat saja sama Pak Wahid, nggak apa-apa. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut Mas Arif. Nah, jadi prodi ya di sini kan saya mewakili Pak Roni, Pak Wahid ya, teman-teman semua. Kami berkomitmen untuk mengatasi kendala perkuliahan ya. Jadi kalian nanti misalnya ada kendala waktu, jadwal misalnya dan sebagainya, itu boleh konfirmasi ke TU ya beberapa hal. Terus lalu ada masalah lain mengenai pengumpulan tugas macam-macam, ini disepakati dengan dosen masing-masing. Jika ada yang tidak bisa diselesaikan, itu kalian boleh konfirmasi ke prodi. Ya, lalu jika ada kendala akademik nih, makanya kemarin kok ada WA grup PJ kelas Bapak Ibu, mungkin kalian bertanya-tanya itu ya. Nah, WA grup itu dibuat memang untuk menjaring informasi ya terkait dengan kendala-kendala selama perkuliahan. Maka nanti teman-teman secara berkala kami akan mengirimkan link Gform juga biasanya, nanti mohon diisi ya. Nah, jadi lalu kemudian jika memang rasanya tidak mungkin hanya via Gform, silakan kalian bisa kontak Kaprodi atau Sekprodi atau lewat via saya pun boleh. Nanti saya akan sampaikan ke Pak Roni, Pak Wahid. Biasanya ketemu langsung konsultasi di ruang Kaprodi Sekprodi itu sangat dianjurkan. Jadi jangan tertutup ya. Ya lanjut Mas Ngalpa terakhir. Nah, teman-teman, layanan konsultasinya ini jadwalnya tentu di jam ini ya, konsultasi akademik itu menyesuaikan jadwal ngajar Pak Roni, Pak Wahid juga. Bisa janjian sih intinya ya di kantor ruang prodi lantai 7. Lalu kalau kalian mau bimbingan karir itu ada di Bimawa ya, tapi kalau prodi siap melayani teman-teman semua. Termasuk untuk hal yang sifatnya mau bimbingan prestasi akademik. Ya, mau lomba-lomba itu belum saya tuliskan tapi saya lupa, dan itu sangat bisa. Sekarang itu PJ-nya Bu Fitri ya kalau untuk kegiatan yang bimbing kemahasiswaan, dan saya bagian kurikulum, dan saya siap juga kok bantu teman-teman semua ya. Silakan seperti itu. Oke, seperti selesai ya Mas Arif ya. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, informasi pentingnya sudah saya sampaikan. Nanti presensi sudah siap ya Mas Arif ya? Presensinya sudah, Sudah, dan Bu, nanti bentar. sudah ya. Ya, oke. Nanti di presensi itu akan ada pertanyaan yang saya minta tolong diisikan. Itu sebagai monitoring prodi untuk pertemuan 1 kemarin, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Jadi tuliskan saja apa adanya dan kalian tidak usah khawatir, nama kalian juga tidak akan kami publikasikan ke dosennya. Anda kata punya dosennya saya ataupun Pak Wahid pun tidak masalah ya. Kami sangat siap dengan kritikan. Oke, Pak Wahid, mungkin ada, monggo Pak Wahid, saya kembalikan ke Pak Wahid terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Yasi, alhamdulillah. Ceritanya begitu Mas Mbak, apa yang disampaikan Bu Yosi itu berkaitan dengan perkuliahan Anda semuanya, yang dimaksudkan untuk mempercepat proses perkuliahan Anda baik-baik saja, aman-aman saja, dan tidak ada kendala insya Allah. Misalkan ada kendala, ada hal tertentu yang perlu yang terkait dengan perkuliahan, bisa dilaporkan ke Prodi, bisa ketemu saya, Pak Roni, atau Bu Yosi. Begitu. Tadi disarankan oleh Bu Yosi, ketemu langsung itu lebih baik. Kalau misalkan tidak bisa ketemu langsung, memang kondisi tertentu, lewat WA insya Allah kami balas. Begitu Mas Mbak. Jangan lupa presensi, nanti apa yang ada di dalam presensi tersebut, pertanyaan-pertanyaannya minta tolong dijawab. Begitu ya. Baik. Ada pertanyaan Mas Mbak?
Pak Wahid, saya izin turun dulu ya, baru sampai rumah ini. Sebentar, Oke, Pak. baik. Baik, terima kasih Bu Yosi. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, semoga informasinya sudah cukup jelas. Kita cukupkan saja acara pada hari ini, Sapa Prodi, kita cukupkan. Insya Allah kita setelah Lebaran ketemu di kelas, gitu ya Mas Mbak ya. Oke, baik. Pak Wahid tanya sekali lagi, ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Mas Arief, terima kasih. Bu Yosi, terima kasih. Mas Mbak semuanya yang sudah hadir pada hari ini, terima kasih. Kita cukupkan untuk acara Sapa Prodi pada sesi siang hari ini. Dari saya, Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.